Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin, rekan-rekan penonton yang senantiasa setia pada channel Miftahul Huda 07 Official, yang mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan sehat, masih diberi kesempatan iman dan Islam berada dalam tubuh kita, dan harapan mudah-mudahan hal tersebut dapat terbawa sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan sore hari ini ada pembahasan yang lagi-lagi belum bisa membahas kelanjutan dari pembahasan awal kita, karena masih ada saudara kita yang bertanya, yang mana beliau bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apa efek atau dampak dari kurangnya rasa bersyukur, dan bagaimana cara agar kita selalu merasa bersyukur? Dampak dari ketika kita tidak bersyukur tentunya pasti kita tidak tenang hidup. Kemudian akan senantiasa menggali dan mencari harta tanpa henti, tanpa adanya batasan-batasan. Sampai kapan kita harus beristirahat? Kemudian dari sisi syarat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seseorang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat kesempatan, baik itu nikmat harta dan lain sebagainya, ketika ia bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah dari lipatan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Tapi wa in kafartum, ancaman Allah dengan tegas mengatakan, wa in kafartum, jika ia terhalang dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'adda nikmat Allah, ketika kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah tersebut tidak akan terhitung. Kadang-kadang manusia hitungan nikmat itu hanya sebatas hitungan uang, hitungan jabatan, hitungan kendaraan, padahal masih kita mampu bernapas, masih kita bisa berjalan, masih kita mampu makan dengan kenyang, dengan enak. Apapun itu menu makanannya, itu merupakan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum seluruh organ tubuh yang masih berfungsi di tubuh kita, itu merupakan nikmat yang amat sangat biasa. Namun ketika orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Hukuman Allah, azab Allah amatlah sangat pedih yang akan ditimpakan kepada manusia. Banyak sekali riwayat-riwayat ataupun sejarah-sejarah histori Islam ataupun histori manusia yang telah membuktikan ketika seseorang tidak mampu bersyukur, maka Allah akan mengazab. Seperti misalkan Bani Israel yang Allah luar biasakan kelompok mereka ketika mereka bercocok tanam luar biasa, ketika melaksanakan sesuatu hal yang ukuran dunia, Allah naikkan martabat mereka, tapi mereka tarku syukri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syukuran, maka Allah binasakan mereka. Jangan jauh-jauh, di Indonesia ada nama daerah yang bernama Dukuh Lagetan. Di tempat tersebut konon dikatakan dalam sejarah merupakan daerah yang subur dan makmur. Namun penduduk dari desa tersebut
nyata-nyatanya kufur terhadap apa yang Allah nikmatkan kepada mereka. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat fenomenal dan terkenal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum dan mengazab desa tersebut atau dukuk tersebut. Jadi banyak sekali ancaman yang Allah ancam kepada kita ketika kita meninggalkan rasa bersyukur. Bahkan nikmat yang ada di dalam diri kita Allah akan cabut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita bersyukur? Hal awal saja, ketika kita ingin menanamkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seringlah berkumpul dengan orang-orang yang lebih rendah ukuran dunianya daripada kita. Ukuran rumah, carilah atau bergaulah dengan orang-orang yang di bawah dari kita. Ukuran kendaraan pun demikian, carilah orang-orang yang lebih rendah dari kita. Karena para alim ulama diantaranya Imam Nawawi dalam kitab Nasha'ihul Ibad, sebahagia-bahagianya orang ketika orang tersebut berbicara masalah ukuran agama ataupun akhirat, dia melihat kepada orang yang lebih tinggi martabat dari dirinya. Namun ketika kita berbicara masalah ukuran dunia, maka ia melihat orang yang lebih rendah daripada dirinya. Hal tersebut dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah SAW senang berkumpul dengan anak yatim, senang berkumpul dan bercandaria dengan fakir-fakir miskin. Hal tersebut diantara hikmahnya yaitu akan tertanam dalam diri kita rasa bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan rasa ataupun pertanyaan yang saudara tanyakan dari atas yang saya jawab terasa puas. Namun jika masih ada sesuatu yang mengganjal, silahkan tulis di kolom komentar, dan saya pun mohon maaf jika dari jawaban yang saya jawab tersebut terdapat kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Selamat berbuka puasa. Zahabaz zama wabtaliyatil uruq wastabatil ajr. Insyaallah taala tetap stay di masjid untuk menamatkan tarawih di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.